Tarwiyah, turunkan Jokowi. Mau turun kemana lagi Tarwiyah? Masih sehat kau? Aduh, bentar. Aku kalau membahas ibu-ibu bengak nih, lucu aja rasanya. Kok Emak-emak KNPRI siap geruduk UGM, geruduk rumah Jokowi. Ada caption lain, Jokowi jangan kabur. Walah ya. Ini kalau dilihat emak-emak ini adalah emak-emak yang eh, belum bisa menerima kekalahan dan belum bisa menerima hasil yang ada. Ya, yang sering disebut barisan sakit hati ya guys. Emak-emak ini adalah barisan emak-emak yang sangat sensitif sekali dengan Pak Jokowi serta keluarga ya. Kenapa ya bisa sesensitif itu terhadap Pak Jokowi ya, hingga bukan ingin tapi siap gitu untuk geruduk rumah Pak Jokowi. Ini sepertinya terkait dengan tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ya. Ijazah yang dimiliki Pak Jokowi itu palsu menurut mereka, seperti itu. Itu yang ingin diaksikan oleh emak-emak ini ya. Untuk lebih jelas dan apa sih yang mereka ungkapkan, kita langsung gas ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Hari ini kami berkumpul di sini di Sayung Ayana Tebet untuk mengundang semua aktivis yang ada di seluruh Indonesia untuk hadir membersamai tim pembela umat dan aktivis dalam rangka ke geruduk UGM, betul? Tanggal 15 April 2025 habis zohor langsung di UGM, kita kumpul di Jogja. Siap ibu-ibu? Selanjutnya tanggal 16 kita akan lanjut ke rumah Bapak Jokowi untuk melihat ijazah asli Bapak Jokowi. Siap ibu-ibu? Di sini mereka mau melihat ijazah Pak Jokowi ya. Oke, semangat ya Mama ya. Siap konvoy untuk menuntut kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar. KNPRI selalu bersuara di setiap ketidakadilan. Bentar guys. Ini ada yang cuman gini ya, nggak bersuara. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Mama pada akhirnya apa foto? berjumpa lagi bersama ketua emak-emak tukang demo di Indonesia. Ya, ini ketuanya. Dia lagi memberi ceramah kepada anggota demo lainnya. Ibu ini ya bercerita mengenai pertemuannya dengan si manis, Abah Manis. Ya kan? Ibu ini bilang, ya 2025 bulan Juli kita mau bikin apa? Itu pertanyaan dari Abah Manis. Dibilang ibu ini, saya bilang saya ngomong begini sama Pak Anies. Kata dia, Pak, saya pikir begitu kita ketemu sama ibu-ibu yang kepikir apa? UMKM. Betul, kata dia sama mak-mak bengak dia kan. Coba kata dia jualan, arisan. Tapi ternyata Pak, ya. Saya bilang bahwa negara lebih membutuhkan kita saat ini. Oh alah. Oke. Memangnya kalian siapa dibutuhkan sama negara? Kalian ini sampah masyarakat yang harusnya ya kan cocoknya dibuang. Perasaan dibutuhkan sama negara. Tukang demo kok dibutuhkan negara. Dibutuhkan Abah Anies. Terus dibilang ibu ini lagi, ya kata dia, saya bilang, maksudnya dia bilang ke si Manis ya, bahwa yang namanya UMKM, namanya arisan bisa kita kesampingkan. Karena apa? Saat ini Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Bu, Indonesia baik-baik aja, cuman hati kalian yang nggak baik. Cuma hati kalian yang nggak baik. Dia bilang dia lagi, ya.
Ternyata banget ya. ya emak-emak Dengar lebih suka kakak ini turun ngomong. ke situ, kata dia. Dan tidak selesai-selesai juga sampai hari ini. Kayak mana mau selesai? Kalian tukang demo. Kalian ini ya orang yang suka membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Karena apa? Karena si manis kalah. Si manis. Jadi jangan sok jadi pahlawan. Seolah-olah Indonesia membutuhkan kalian. Kentut. Aduh, bentar Kak. Terus kan kata dia. Bentar Ada ini. lagi. Bentar ini kalau udah denger Kak Yohana tuh gimana ya? Rasanya tuh kayak tegang tapi mau ketawa ada juga. Ya sampai dengan besok jadwal kita sudah penuh. Ngeri nggak tuh? Ya kan? Banyak Dari 2024 jadwalnya penuh terus ini demo. Dia bilang siapa yang ikut besok ke Jogja Solo? Inilah kalau ketuanya nggak mantap kan Bu jadi ketua. Sayangnya ketua demo. Terus dibilang dia lagi kan, kata dia Jogja Solo itu satu bus, isinya 45 orang satu bus itu. Dia bilang dari Makassar ada 3 bus. Dari Surabaya, pengusaha dari Malang, kita kirim 1 kata dia. Iyalah ada Pak Manis ya gak donaturnya. Dia bilang lagi, kemudian ada yang dari Tangerang, Banten, tunggu aja beritanya. Mantap yuk ini. Inilah kalau didukung sama si Manis ya kan. Semua beres. Bus-bus semua disiapkan. Terus dia bilang perjuangan kita ini adalah dari berbagai elemen. Elemen apa gitu Bu? Api, air, udara, atau KTP? Atau ini angin tak punya KTP? Dibilang dia dari berbagai sisi, dari berbagai tujuan, dari berbagai sumber. Yang penting tujuannya satu, adili Jokowi. Tarwiyah nyambut, ya kan? Teriak tarwiyah, turunkan Jokowi. Mau turun kemana lagi tarwiyah? Masih sehat kau? Aduh, bentar. Ini, aduh, gimana ya? dengar Kak Yohana ngomong nanggapin videonya tuh gimana ya? mau ketawa iya, tegang juga iya ya. Ada pula Aku kalau membahas ibu-ibu bengak ini lucu aja rasanya. Kok ada perempuan sebengak ini ya kan diperalat orang untuk kepentingan pribadi. Astaga. Dikasih hanya baju seragam, jalan-jalan pakai kacamata hitam, action. Kok mau? Perempuan itu harusnya punya harga diri. Ya kan? Berdiri di jalan kebenaran, bukan di jalan fitnah. Berapa banyak sih yang kita dapatkan dari hasil seperti itu? Berapa susah kita nanti mempertanggungjawabkannya di akhirat. Perempuan sejatinya, ya apalagi seorang mak, itu tak boleh goyah hatinya untuk bicara kebenaran, bukan fitnah, karena cuan. Pakaian agamis semua. Inilah, ya, kalau pengajaran dari imam besar. Makanya kalau mereka pidato ya kan, betul, itu niru. Makanya kita tidak boleh berteman dengan orang tukang fitnah, ya, orang yang buruk kelakuannya. Makanya kenapa dalam Islam kita disuruh mencari kawan yang baik, supaya kita bisa lebih baik. Seandainya kita tak baik, kita berteman dengan orang baik, kita akan jadi baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, sebaik apapun kita, suatu saat kita pasti tidak baik. Jadi, ya buat ibu-ibu, emak-emak di seluruh Indonesia, carilah kawan yang baik, yang bisa membawa kita dalam kebaikan. Ibu ini juga bilang bahwasanya kan dia barusan meeting dengan para jenderal. Jenderal mana, Bu? Mantan jenderal yang kena penyakit hati itu, kena gangguan jiwa. Aduh, Bu, kapan kau tobatnya? Ya,
Malulah dengan pakaian yang dipakai. Tiap hari kerja kalian itu cuma memfitnah Pak Jokowi aja. Setidaknya Pak Jokowi itu ya mantan presiden yang sudah bekerja keras untuk membangun negara Republik Indonesia ini. Sebagai seorang perempuan, apalagi sebagai seorang ibu, tak punyakah kalian hati nurani untuk berterima kasih dengan orang yang sudah bekerja keras membangun negara Republik Indonesia ini? Jangan karena cuan kalian buang hati nurani. Kalau saya pribadi, ya, ini sebenarnya mau menutup isu, ya kan, masalah korupsi Pertamina. Kan korupsi Pertamina itu, yang terbesar itu, yang mega korupsi itu kan ikut satu anak saudagar minyak keturunan Yaman. Makanya diangkatlah isu ijazah Pak Jokowi, supaya isu itu kan meredup. Kan sekarang nggak ada lagi isunya, diganti dengan isu ijazah Bapak Joko Widodo. Coba pikir dulu. Buat kau Bu, taubatlah sebelum terlambat. Lucu ya guys ya. Aku sepanjang video Kak Yohana menanggapi ya ibu-ibu ini, emak-emak ini, aku juga ikut ketawa. Habisnya lucu aja gitu loh. Ya, kayak gimana ya? Ngelihatnya tuh kayak kok bisa seperti itu gitu loh. Ya. Kalau menurut kalian seperti apa guys? Coba ketik-ketik di kolom komentar ya tentang video yang barusan kita simak serta video dari Kak Yohana yang menanggapi ya emak-emak yang akan geruduk rumah Pak Jokowi serta geruduk UGM. Coba kalau menurut kalian seperti apa? Ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!